Ilham Setiadi, umur 24, tinggal di Jakarta. Ya, gue di anak angkat yang di rumah sakit dengan harga 2 juta. Itu masih mahalan Mio bekas ya. Itu yang nggak ada STNK, yang masih STNK 2,5. Iya, gue dibeli di rumah sakit. Orang tua angkat gue ini, yang ibu angkat gue ini seorang pengusaha, dan bapak angkat gue ini ibaratnya pengangguran terus dapat pengusaha gitu, jadinya ya benalu aja nih bapak angkat gue. Ibu gue nih seorang pengusaha, dan pengusaha jam lah bisa dibilang. Ibu gue punya toko jam Rolex di Aldiron, itu sebelum jadi Blok M Square yang kebakaran. Karena gue masih kecil, gue dengar cerita dari saudara dari nyokap angkat gue, kalau nyokap gue nih ibaratnya orang yang cinta buta gitu loh, yang lu mau dipukulin, disakitin berkali-kali tapi masih bertahan gitu. Dan sampai akhirnya udah gak kuat lagi, mungkin tekanan mental, batin, akhirnya ibu gue meninggal waktu umur gue 2 tahun, ibu angkat gue. Mungkin gue cerita setelah ibu gue meninggal ini, ibu angkat gue meninggal, akhirnya bokap gue ini nikah lagi dengan seorang perempuan yang 10 tahun lebih muda dari dia. Mungkin ketemunya di mana, karena basicnya bokap angkat gue nih orangnya yang suka dugem, suka judi, mungkin dapetnya dari situ mungkin ya, ini hanya tebakan gue aja. Akhirnya mereka menikah lah. Dan waktu mereka menikah, ini adalah di masa-masa gue merasakan yang dimana kekuatan tangan bokap angkat gue gitu. Gue sering dipukul, di smackdown. Dan ini ada bekasnya nih. Ini nih ibaratnya kejadiannya parah, tapi behind the scene-nya tuh goblok gitu. Ini nih kejadian yang luka gue di sini nih yang kayak AK-47 nih kalau dilihat-lihat. Ini nih ceritanya, kalau anak sama bapak kan waktu kecil kita sering diangkat, terus dilempar, ditangkap lagi. Ya itu bapak normal gitu. Sedangkan bapak gue ya benalu, geblek. Bapak angkat gue nih. Gue dilempar, diangkat, dilempar. Diangkat, dilempar. Ternyata di atasnya ada kipas angin baling-baling gitu. Ini nih buktinya nih. Ya maksudnya kalau misalnya gak mau punya anak ya jangan dibunuh, jangan coba dibunuh gitu loh. Ya dan banyaklah kejadian gue dipukulin, pernah kejadian padahal bokap gue nih termasuk orang punya duit gitu. Gue pernah digebukin di tukang mainan. Gara-gara pas gue lewat, ya gue pengen mainan itulah. Gue minta-minta bokap gue, dipukulin sama bokap gue. Sampai tukang mainannya kasihan. Pak, udah pak. Ini mainannya buat anak bapak aja gratis. Kayaknya itu strategi bapak gue udah biar dapat mainan. Mungkin ya. Ya itu ya banyaklah kekerasan yang terjadi di waktu gue kecil gitu. Karena emang gampang banget bokap gue untuk mukul, nampar. Kayak kejadian simpel-simpel aja gitu. Gampang emosi orangnya. Kayak netizen. Orang tua gue nggak baik aja gitu mikirnya, maksudnya orang tua nggak bener gitu. Dulu nganggepnya gitu aja, nggak ada pikiran yang lain-lain. Bahwa gue ini anak pungut tuh belum ada kepikiran. Mungkin gue disiksa ini karena bukan anak gue nih, gue pukulin aja dah gitu mungkin ya. Pikiran gue sekarang, kalau dulu mah gue pikir orang tua gue nggak bener aja itu. Dan setelah nikah dengan ibu tiri gue,
karena bapak gua nih benalu dan emang nggak bisa kerja. Akhirnya makin lama tuh makin ekonominya makin nurun lah. Ditipu temen bisnis, tokonya kebakaran. Dulu kan Aldiron tuh yang sebelum Blok M Square kan kebakaran tuh, tokonya habis. Sampai dulu kita yang tinggalnya di rumah gedongan, banyak rumah di mana-mana, turun ke kontrakan, sampai kita ngekos gitu. Dan emang bokap angkat gue nih emang nggak bisa kerja gitu. Ya jadinya kita hidup dengan sisa-sisa uang kejayaan dulu gitu, diirit-irit gitu-gitu. Sampai akhirnya bokap gua udah nggak punya duit lagi, ngojek pakai motor bebeknya, yang itu pun motor bebek bekas pembantunya dulu, dipakai lagi buat dia ngojek. Tapi emang males-malesan, jadinya kita sehari makan, sehari ngelamun, gitulah. Ekonomi makin sulit lah. Sampai akhirnya di mana dia mentok udah nggak tahu cari duit gimana. Sampai istrinya yang ibu tiri gua disuruh untuk jadi pelacur. Jadi di daerah Blok M. Blok M tuh kalau lu dari terminal lurus sebelah kiri yang banyak mangkal, di situ ibu gua mangkal. Ibu tiri gua mangkal di situ. Gue pernah ngekos sekeluarga dari pernikahan bokap angkat gue sama ibu tiri gue punya adik perempuan. Jadi kita tuh tinggal berempat di satu kamar yang ukurannya 3x4 gitu. Kalau yang sekarang nih kayak kos-kosan 700.000 lah. Beneran satu kamar gitu. Kita tinggal pernah di situ. Terus ada kejadian yang sampai sekarang masih gue inget secara visualnya. Kejadian ini di siang hari yang dimana ibu tiri gue dipakai sama tetangga. Gue ngelihat secara langsung gitu. Ini kejadiannya, kita kan ngekos. Kosannya tuh bukan yang kosan yang jejer gitu loh, bukan yang jejer panjang gitu. Tapi di satu rumah, terus dapat kamar gitu, jadinya ya di satu rumah gitu, jadinya nggak keluar rumah gitu. Kejadiannya nih siang-siang, gua, ibu tiri gua, dan adik tiri gua lagi tidur. Gue berdua lagi nonton TV lah. Tiba-tiba tetangga yang di depan kamar gua nih, laki-laki, datang ke kamar gua. Ngobrol lah sama ibu tiri gua. Ya tetangga namanya kan nganggapnya biasa aja ngobrol-ngobrol. Dan terus gua disuruh beli rokok sama tetangga ini nih, laki ini. Yang pinternya dia itu, dia nyuruh gua beli rokok yang di sekitar situ nggak ada gitu. Jadinya di warung-warung terdekat tuh nggak ada. Jadi gua harus jalan jauh gitu ke minimarket gitu untuk beli rokok itu. Dan terus dikasih upah lah, namanya bocah kecil dikasih upah kan semangat kan. Ada kali gue jalan setengah jam, balik lagi, gue balik ke kamar, gue lihat cuman adik tiri gue nih masih tidur. Sedangkan kamar gue tuh kebuka lebar-lebar pintunya. Ya udah, karena rokoknya rokok tetangga, pengen gue kasih lah ke tetangga kos ini. Pas gue ketok, nggak ada jawaban sama sekali. Gue buka pintunya ternyata dikunci. Coba lah gue ketok-ketok lagi, gue tunggu 5 menit, gue ketok lagi tapi nggak ada jawaban dari dalam. Karena kita konsepnya rumah kan, jadi jendelanya tuh di luar rumah gitu. Akhirnya gue keluar rumah, gue coba buka jendelanya tuh yang nggak ketutup banget loh. Yang kalau kita misalnya congkel dikit tuh masih bisa. Tapi itu masih ketutupan horden kan jendelanya.
Ya udah, karena gue niat gue emang pengen ngasih rokok kan. Siapa tahu orangnya tidur, dikunci gitu. Pas gue buka jendelanya, gue buka hordengnya juga. Di situ gue ngeliat lagi bersetubuh si ibu tiri gue sama tetangga itu. Karena dulu gue nggak tahu hal itu tuh apaan, itu apaan, kegiatan apaan itu. Dulu gue nggak tahu. Tapi gue teriak aja gitu, kayak teriak, entah apa yang gue lihat, gue teriak aja gitu. Sampai akhirnya mereka nge-freeze berdua gitu, tapi masih posisi bersenggama gitu, tapi ngeliatin gue gitu, kita tatap-tatapan agak lama gitu, kayak 5 detik gitu. Akhirnya si tetangga ini buka pintu lah dari kamarnya, terus narik gue dari luar, masuk kamu. Gue dibawa lah ke kamarnya dia, dikunci. Kamu ngapain teriak-teriak? Itu ngapain ibu saya gitu. Ini ibu kamu lagi kerja. Terus si ibu tiri gue tuh kayak awkward gitu loh. Kayak nggak bisa jawab. Udah gitu. Kamu jangan kasih tahu bapak kamu ya, si tetangga itu. Karena gue takut sama dia. Nih, saya kasih 10.000, kamu diem. Diem gue. Dan sampai detik ini, sebelum gue cerita ini, bokap angkat gue nggak tahu cerita ini nih. Karena 10.000 itu. Tapi itu visualnya masih keinget banget sama gue, gerakannya gimana. Oh ternyata selama ini begitu. Kegiatan bersenggama. Tapi itu kalau gue pikir-pikir sekarang, sedih juga sih seorang anak mergokin orang tuanya, bersetubuh tapi bukan sama suaminya gitu, tetangganya. Aduh, nanya orang tua yang gak punya orang tua tuh gimana ya jawabnya ya. Menurut gue orang tua tuh rumah ya. Rumah yang dimana kita di situ ngerasa nyaman, di situ kita ngerasa aman, di situ kita terlindungi, di situ kita terjaga. Ya orang tua tuh rumah gitu yang kalau kita sedih dia ada, ketika kita butuh dia ada, ketika lu kesepian dia nemenin, ketika lu nangis dia yang ngusap air mata lu. Ya menurut gue orang tua tuh ya rumah yang hangat aja gitu, yang kalau kita kemanapun tujuan kita ya rumah itu gitu, karena kita tahu di situ kita akan nyaman, aman, kita dipeluk, gitulah. Tapi sebenarnya gue juga nggak tahu definisi orang tua tuh gimana, karena gue nggak punya orang tua. Tapi gue ngerasa ya orang tua ya begitu ya, kayak rumah aja gitu, tempat kita bernaung. Dan yang sebenarnya gue tuh pengen gitu ngerasain ada sosok orang tua gitu. Sekali aja atau sekali lah. Kayak kita capek kerja atau kita dari mana, tiba-tiba ditanyain, Ilham udah makan belum? Ini ibu siapin makanan gitu. Kayak pulang kerja, Ilham sini ibu buatin teh. Mungkin di orang tua sekarang nggak ada yang begitu ya. Tapi bayangan orang tua gue tuh bayangan orang tua-tua di sinetron gitu loh, yang ini ibu siapin teh, itu ada makanan tuh tudung saji, buka aja gitu.
Walaupun lauknya cuma kangkung, tempe, tapi kan karena orang tua yang bikinin, kita kan bahagia kan. Terus definisi orang tua gue ya orang tua di sinetron gitu. Keluarga cemara lah. Bener sih, harta yang paling berharga tuh emang keluarga. Bener. Kalau ada sih gue bilang makasih udah mau ngebeli anak seperti ini. Makasih udah bikin gue tidak jadi anak gelandangan. Terima kasih karena gue ditampung di keluarga yang bisa ngebuat gue kuat sampai sekarang. Dan terima kasih untuk masa-masa 2 tahun yang gue gak rasain. Mungkin ibu gue menyayangin gue sepenuh hati. Dan yang terakhir, kalau ibu gue masih hidup lah ya, gue mau dong keluar negeri, jalan-jalan gitu kan kaya, barang branded beli.